Kita ke informasi lain, pemirsa, longsor di Banjarnegara, 2 orang tewas, 27 lainnya masih dalam pencarian. Akibat longsor, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita ke informasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor. Dari pemantauan diketahui sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban, kita terhubung dengan rekan Henry Aprila di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, selamat siang Henry, seperti apa update pencarian korban sejauh ini? Silakan. Ya, untuk saat ini Yasmin dan juga pemirsa, tentunya proses evakuasi dilakukan sejak pagi hari tadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian ini sudah masuk hari ke-6 proses evakuasi, yang juga tim SAR gabungan pun juga melakukan proses evakuasi ini dengan total 1.088 personel. Dan untuk saat ini salah satu contoh ataupun salah satu rumah maksud kami yang juga sudah dipasangkan garis polis line karena setengah dari rumah ini
dampak longsor yang terjadi di Desa Cibenying, tepatnya di Dusun Tarukahan dan juga di Dusun Cibuyut. Dalam hal ini tentunya insiden ini pun juga mengakibatkan sebanyak 16 rumah yang terdampak dan tercatat ada 46 korban yang menjadi korban dalam insiden ini. Tentunya tidak hanya itu, ini pun juga dilakukan ataupun mendampak kepada 23 yang juga kondisinya selamat, dan kemudian juga ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan juru kamera kami akan menunjukkan kondisi terkini di mana sedang ada kunjungan yang dilakukan oleh Menteri PU, di mana dalam hal ini juga melakukan peninjauan untuk melihat bagaimana kondisi dari lokasi kejadian. Dan tidak hanya itu, tentunya proses dari evakuasi ini pun dilakukan untuk meninjau bagaimana proses evakuasi, begitu juga dengan proses peninjauan yang dilakukan oleh Menteri PU ini sendiri. Dan tidak hanya itu, tentu kita akan coba melihat bagaimana proses dari peninjauan yang dilakukan oleh Kementerian PU ini sendiri. Dan tentu kita akan coba melihat bagaimana proses dari peninjauan ini yang dilakukan oleh Menteri PU. Dan tentunya juga dalam hal ini masyarakat dan juga warga meninjau langsung bagaimana proses dari peninjauan yang dilakukan oleh Menteri PU, karena melihat dari sejumlah kontur dan juga kendala ini dari pihak tim SAR gabungan pun sedang melakukan istirahat terlebih dahulu dalam proses peninjauan, atau maksud kami dalam proses evakuasi dan juga proses dari penanganan itu sendiri. Dan tentu Yasmin dan juga Pak Bedisa, untuk saat ini Menteri PU sedang melakukan peninjauan untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di Desa Cibenying, tepatnya yang berdampak kepada di Dusun Tarukahan dan juga Dusun Cibuyut, yang diantaranya ini dari Kabupaten Cilacap, tepatnya di Jawa Tengah. Tentu kita pun juga saat ini memantau dan meninjau bersama dengan Menteri PU di lokasi, karena sekiranya ini sudah masuk di angka 70% dalam proses evakuasi yang dilakukan. Tentu Yasmin dan juga Pak Bedisa, selain hanya proses evakuasi, ada pun juga proses pasca evakuasi yang disampaikan oleh pihak BNPB, bahwa dalam proses evakuasi ini dilakukan selama 7 hari lamanya. Kemudian juga dalam proses penanganan pasca evakuasi ini pihak dari BNPB juga telah membangun ataupun menyediakan lahan untuk pembangunan dari hunian sementara dan juga hunian tetap yang disediakan oleh pihak BNPB. Sementara Yasmin. Ya, Henry, apakah sudah ada keterangan terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh Pak Menteri saat ini? Yasmin, tentu untuk saat ini proses dari peninjauan sendiri belum ada keterangan resmi karena baru saja tiba tadi sekiranya 10 menit lalu. Kemudian juga ini masih dalam proses peninjauan. Kami nanti akan coba bertanya dan juga menanyakan berkaitan hal-hal krusial yang terjadi. Dalam hal ini adalah insiden longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nanti kita akan coba mendengar apa hasil dari tinjauan yang dilakukan oleh Menteri PU itu sendiri terkait dengan lokasi, bagaimana titik lokasi, kemudian juga kontur tanah, bahkan juga langkah ke depannya apa yang akan diambil, bahkan juga titik-titik krusial dan juga hal-hal apa saja yang urgensi yang perlu dilakukan oleh Menteri PU. Dalam hal ini adalah di tanah longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara Yasmin. Baik, terima kasih rekan Hendri April melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Hendri.